menyimpan uang, bunga yang ditawarkan bank 5% aja, 5% itu menurut saya udah tinggi ya, maka kita akan tetap merugi. Nah, teman-teman harus bisa membedakan bunga di bank itu ada namanya bunga pinjaman kalau kita melakukan kredit. Ada juga namanya bunga simpanan kita menabung. Namanya bunga deposito. Kalau kita mendepositokan uang. Nah, teman-teman, sebelum kita diskusi tadi, wah ini lebih panjang, lebih pendek, ini dan lain sebagainya, ya. Sebelum teman-teman diskusi itu lebih lanjut, teman-teman harus menyamakan persepsi. Bunga di bank itu, kita tadi ngomongin bunga apa? Bunga pinjaman kah, bunga simpanan kah, atau bunga deposito? Kalau bunga pinjaman, itu rata-rata 12% per tahun. Kalau bunga deposito, itu macam-macam ya. Kalau saya terakhir yang saya tahu itu untuk jangka waktu 6 bulan itu sekitar 7,75% itu di BRI. Ya. Sedangkan bunga simpanan itu kurang dari 1%. Ada yang tiap bulan ada. Itu kemarin saya lihat yang 6 bulan. 1 bulan ada. Jadi deposito itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, macam-macam tergantung banknya. Ya, itu saya tidak menyamaratakan, makanya saya bilang itu rata-rata. Dan saya cantumkan itu di mana, karena bisa jadi BRI, Mandiri, BCA, itu semua beda-beda. Ya, tapi kita berbicara rata-rata. Maksudnya tadi apa? Mas Wendy bilang, oh rugi kalau ditaruh di bank. Rugi ketika teman-teman hanya menabung. Jadi uang ditaruh, tabung, selesai. Bisa jadi itu rugi. Tapi mungkin teman-teman ada yang bilang nggak rugi Bu, yang penting aman. Nah kalau udah ada faktor aman gitu ya kita nggak bisa bilang apa-apa. Ya. Nah mungkin teman-teman yang berhitung lagi, ada yang lebih suka didepositokan aja Bu. Siapa tahu kalau misalnya ini Pak SBY belum laporan ya 2014 inflasinya berapa. Kalau yang saya dengar kemarin itu sekitar 7% ke bawah, 6-7%. Nah berarti kalau kita mendepositokan uang itu masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan nilai inflasi. Tandanya kita masih punya sedikit kelebihan uang dari yang kita simpan. Gitu. Itu pengertiannya kalau kita membicarakan bank. Ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke ilustrasi saya tadi. Ada anak yang maunya masuk fakultas kedokteran. Nah, ini ceritanya anaknya ini baru umur 5 tahun. Baru umur 5 tahun, rencananya masuk kuliah umur 18 tahun. Nah, berarti kan bapaknya masih punya waktu 13 tahun buat menyisihkan tabungan buat anaknya. Ya. Nah, masa menabung ini kita asumsikan lambangnya N kalau di rumus ya, kalau di buku. Nah, biaya kuliah saat ini. Nah, sekarang biaya kuliahnya itu 1 tahunnya, jadi 1 semester itu 35 juta. Berarti kalau 1 tahun itu 70 juta. Terus biaya hidupnya, katakanlah 1 bulan itu ngekos, makan, dan lain-lain 3 juta. Berarti kalau setahun kalikan 12, 36 juta. Sehingga total biaya per tahun 70 tambah 36 jadi 106. Nah, kalau kuliah kedokteran kan rata-rata 5 tahun. Jadi 106 ini dikalikan 5. Jadi 530 juta. Jadi kebutuhannya saat ini ya, saat ini tuh 530 juta. Kalau si anak ini masuk kedokteran tahun ini, tapi anaknya kan masih 5 tahun. Jadi kan masih 13 tahun ke depan.
Nah, sedangkan inflasinya itu 10%. Ini misalnya, ini misal. Saya kasih contoh misal. Nah, kita menghitung karena kita belajar manajemen keuangan, kita pakai rumus future value. Future value itu apa? Present value, PV ya, PV 530 juta tadi itu PV-nya, dikalikan 1 plus I itu apa? I itu artinya interest, interest itu bunga. Bisa berupa inflasi, bisa berupa bunga bank, bisa macam-macam. Yang penting dia adalah berupa interest. Pangkat N, dipangkatkan berapa lama nabungnya. Ya. Nah, berarti biaya masa depan ya. Jadi 530 juta sekarang itu 13 tahun lagi jadi 1,8 M. Ya. Jadi teman-teman bayangkan sekarang 2014 itu biaya kuliah itu 530. Nanti 13 tahun ke depan, tahun 2027, itu 1,8 M. Nah, ini saya bikin misal. Misal, Mbak Yeni, misal. Nah, sedangkan saat ini ya, dana yang tersedia saat ini ya, ini nol, ini bapaknya ini belum nabung sama sekali. Berarti kan masih butuh nabung 1,8 M. Ya kan? Nah, 1,8 M ini berarti dibagi dengan 13 tahun. Jadi setiap tahun harus nabung sebesar 68 juta. Faktor tabungan itu, oh enggak, itu kalau pembulatan istilahnya, ya, dibulatkan. Ya, itu nilai yang tidak signifikan. Saya cuma kasih ilustrasi. Nah, itu adalah contoh nilai uang di masa depan. Saya tadi memberi contoh itu apa? Jadi kalau sekarang itu kayaknya oh gampang, 530 juta. Berarti setiap bulan nabungnya 530 dibagi 13 tahun. Enggak. Karena apa? 530 juta sekarang itu 13 tahun lagi sudah 1,8 M. Lah masa cukup kalau misalnya setiap tahun katakanlah nabung cuman katakanlah cuman 5 atau 10 juta. Kan enggak cukup. Gitu. Itu kalau nilai uang di masa depan. Ya. Nah, sekarang kita bicara nilai uang sekarang. Ya. Kalau nilai uang sekarang itu kebalikannya. Kalau tadi kan future value itu PV-nya dikalikan. Ya, teman-teman lihat rumus yang atas ini ya. Kalau future value itu PV-nya dikalikan. Lah kalau cari present value berarti tinggal dibalik. Future value-nya dibagi. Ya. Tetap faktornya sama 1 plus I pangkat N. Ya, semuanya tetap sama. Gitu. Oke, nah sekarang untuk future value sama present value ada pertanyaan? Atau gimana? Belum. Lancar ya? Lancar. Nah, teman-teman kalau pengen biar latihan memahaminya cepat, latihan soal ya. Latihan soal nanti bisa jadi lancar. Oke, sekarang kita ngomong IRR atau year. IRR itu internal rate of return. Ya. Maksudnya apa? Ini kita ngomongin I itu tadi apa? Bunga. Kita ngomongkan bunga, kita mau menerima, misalnya kita ditawari bank. Mbak mau pinjem uang dari bank saya enggak? Gitu. Nah, teman-teman nih harus ngitung nih, karena kan udah belajar manajemen keuangan. Nah, teman-teman tuh harus ngitung. Present value-nya kas yang masuk harus sama dengan kas yang keluar. Maksudnya apa? Nanti kalau kas yang masuk sama dengan kas yang keluar, nanti bisa dapat I bunganya berapa. Kalau I-nya IRR itu lebih kecil daripada I yang ditawarkan, maka dia harus diterima. Nggak mau pinjam uang di bank, resikonya berat. Oh ya, mungkin Mbak Sulistiani ada saran kalau misalnya nggak punya uang, pinjemnya di mana? Kalau di bank resikonya berat, mungkin ada masukan atau saran? Gimana?
Saya nggak suka pinjam uang. Oke. Oke. Iya deh. Iya deh. Kalau nggak suka, ya oke lah. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Nah, kita berlanjut ke masalah penilaian risk versus return. Nah, tadi kan di awal tadi saya udah kasih quote ya. Quote khasnya orang manajemen keuangan. Kalau orang keuangan ngobrol itu sudah pasti itu tahu quote high risk, high return. Oke, ya. High risk, high return. Itu hal yang sudah umum, wajib hukumnya diketahui oleh orang-orang manajemen keuangan. Harus tahunya apa? Harus tahunya bahwa gini teman-teman, di dalam manajemen keuangan atau di dalam apapun, itu nggak ada sesuatu yang tidak ada resikonya. Ya, kayak Mbak Suli tadi nggak mau pinjam uang di bank, resikonya berat. Kalau Mbak bilang resikonya berat, pasti itu dia menawarkan berbagai macam kemudahan atau pengembalian. Jadi misalnya gini, resikonya berat Bu, tapi boleh pinjem sekian sampai sekian juta. Gitu. Ya nggak ada resikonya apa, oh, pinjem sama misalnya sama saudara, tapi mungkin maksimal berapa juta. Nah kalau di bank mungkin bisa pinjam sampai sekian juta, itu contoh ya, itu contoh. Jadi kalau ada resiko yang tinggi, itu pasti pengembaliannya tinggi. Nah kalau teman-teman mengharapkan pengembalian yang tinggi, itu pasti resikonya tinggi. Ya. Nah, sekarang ini saya punya tabel. Ini tabel ini saya cari ya. Saya download dari internet. Nah, ini ada berbagai macam jenis investasi sama tingkat hasil sama tingkat resikonya. Ya. Itu ada contohnya deposito. Deposito itu hasilnya rendah. Ya tadi 7, sekian, 7,75 atau 7%, hasilnya rendah. Tapi resikonya juga rendah. Kenapa? Karena deposito itu dijaminkan oleh pemerintah lewat lembaga yang namanya LPS atau lembaga penjamin simpanan. Ya, itu deposito. Nah, kalau saham itu sedang tapi resikonya tinggi, ya. Kenapa resiko saham itu tinggi? Ada yang tahu? Kenapa saham resikonya tinggi? Kenapa saham resikonya tinggi? Yo, kenapa saham resikonya tinggi? Kenapa saham resikonya tinggi? Kalau bangkrut, saham anjlok. Ya benar. Boleh. Ada yang lain? Ada yang lain? Mbak Tri, dapat ditindak dapat dipindah tangankan, nilainya bisa turun jika perusahaan bangkrut. Nah, benar ya. Jadi intinya saham itu mengandung faktor ketidakpastian yang tinggi. Kenapa? Karena pergerakan naik turunnya itu hitungannya bukan harian lagi, teman-teman. Per jam atau bahkan per menit. Kalau teman-teman pernah main ke bursa efek, ada yang pernah main ke bursa efek mungkin? Saya dulu pernah ikut itu ya, sebuah pelatihan di bursa efek ya. Itu ada layar gede banget. Itu isinya harga naik turunnya saham. Itu hampir setiap, oh pernah 6 bulan di sana. Gimana, mungkin Mas Fendi pernah cerita? Bisa cerita gimana? Gimana Mas Fendi? Apa yang terjadi dengan saham-saham ketika dia ada di lantai bursa? Mungkin bisa sharing Mas Fendi? Kita bisa monitor di layar ya, bener ya. Nah, itu memang ya itu karena faktor ketidakpastiannya yang tinggi, maka kita bilang dia tingkat resikonya tinggi. Nah, sekarang kalau reksadana, ada yang tahu nggak reksadana itu apa? Reksadana. Reksadana apa reksadana? Ada yang tahu reksadana?
Ada yang tahu reksadana? Ayo. Apa ya reksadana? Apa ya? Pernah dengar istilah reksadana? Yuk. Reksadana itu kita punya sejumlah dana, kita titipkan ke seseorang namanya manajer investasi. Ya. Investor meminjamkan modal pada manajer untuk dipasarkan benar. Ya. Jadi istilahnya tadi investor itu kita. Kita punya uang itu tidak harus selalu yang banyak ya. Teman-teman bisa dengan cara beli unit penyertaan. Oke. Mas Yohanes ini jawabannya lengkap dan runtut sekali. Ya, mungkin bisa diberikan sumbernya itu, sumbernya dari mana pengertiannya? Jadi unit penyertaan teman-teman Wikipedia. Oke. Nah, teman-teman ya, kalau sama saya, teman-teman, kalau misalnya mengerjakan tugas atau apapun, selalu sertakan sumbernya. Ya, karena ya kebaca lah, ini bukan kalimat teman-teman lah. Ya, bisa kebaca. Nah, jadi kalau memberikan kutipan atau misalnya, oh ini Bu, ini tuh artinya ini. Nah, teman-teman, saya enggak masalah beneran. Tapi sertakan sumbernya dari mana. Ya, selalu kalau mengerjakan tugas, gitu ya. Sama saya akan sangat menghargai kejujuran teman-teman. Ya, dan paling tidak saya tahu sejauh mana teman-teman menggali informasi. Semakin banyak referensi yang teman-teman pakai, saya akan semakin menghargai itu. Ya, jadi copy paste Bu, enggak apa-apa. Asal teman-teman memang benar-benar mencari itu. Ya, dan saya benar-benar tahu sejauh apa teman-teman berusaha mencari. Oke, lanjut. Sekarang penilaian risk versus return sudah. Nah, sekarang berpenghasilan tetap. Investasi berpenghasilan tetap, misalnya obligasi. Nah, kenapa dikatakan dia berpenghasilan tetap? Kenapa ada investasi yang penghasilannya tetap dan yang tidak tetap? Yuk, kenapa ada yang berpenghasilan tetap, ada yang tidak tetap? Simpelnya aja lah. Jadi kalau berpenghasilan tetap itu setiap periodenya nilainya sama. Nilainya sama maksudnya apa, Bu? Setiap bulan pokoknya sama, suku bunga sudah ditentukan. Oke, ya. Jadi suku bunga, jadi setiap bulan saya dapat bunga berapa itu sudah pasti. Obligasi, ada yang contoh selain obligasi apa lagi? Investasi yang penghasilannya tetap selain obligasi. Nah, apalagi? Apalagi? Yuk, apalagi? Selain obligasi yang penghasilannya tetap. Apalagi tadi yang barusan dibahas. Apa? Ini, saya kasih clue. Saya kasih clue. Hmm, Mbak Tri, itu udah ada dividen. Loh, ya dividen itu memang jumlahnya tetap, tapi dia bukan bentuk investasi ya. Dan dia pun setiap deposito, benar. Deposito. Ya, deposito setiap bulan akan dapat pengembalian yang nilainya tetap. Dan suku bunganya memang sudah ditetapkan di awal. Nah, sekarang yang penghasilannya tidak tetap selain saham. Selain saham, saya minta. Saham kan sudah saya kasih contoh itu. Apa selain saham? Apa? Benar, Mas. Ya, bisa jadi. Bisa. Orang berdagang sepi.
Ya itu usaha ya Mbak Sulistiani. Nah, reksadana bener banget. Makasih Mbak Yeni. Reksadana, ya. Reksadana itu penghasilannya bisa nggak tetap. Kecuali ada reksadana yang penghasilannya tetap. Namanya reksadana peng, nah, ada reksadana yang namanya ini. Reksadana yang jenis ini pendapatannya tetap. Ada yang tahu kenapa reksadana pendapatan tetap itu penghasilannya tetap? Kenapa? Pada awal penanaman modal sudah dibuat perjanjian. Iya, lebih tepatnya jawabannya gini. Jadi reksadana pendapatan tetap kan sebelum kita memberikan memberikan uang ke manajer investasi, nanti manajer investasi itu biasanya nanya, Anda mau uang Anda saya kelola seperti apa? Nah, kadang kan ada orang yang menghindari resiko tinggi, jadi bilang, udah saya reksadana pendapatan tetap aja. Nah, kalau orang memilih reksadana pendapatan tetap, dia bilang, maka manajer investasinya akan menginvestasikan uang dari investor itu ke instrumen-instrumen yang bunganya sudah ditetapkan di awal. Misalnya obligasi, SBI, ya, tahu SBI? SBI itu obligasinya pemerintah Indonesia. Atau ORI, namanya obligasi retail Indonesia. Atau deposito. Ya, jadi instrumennya akan itu-itu aja. Nah, ada juga kalau teman-teman belajar reksadana nanti ada macam-macam ya. Ada di mata kuliah analisis portofolio dan investasi namanya. Nanti teman-teman belajar insya Allah itu di semester 5. Ya. Oke, itu seputar risk versus return. Nah, sekarang saya menginjak ke teori portofolio dan CAPM. Portofolio itu namanya kita katakan dia diversifikasi atau meminimalisir resiko. Ya. Ada satu ungkapan lagi kalau di manajemen keuangan namanya don't put all your eggs into one basket. Maksudnya apa? Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Nah, teman-teman lihat itu gambar yang saya taruh di pojok itu. Ya. Kenapa kok nggak boleh naruh semua telur di satu keranjang? Kalau keranjangnya jatuh, semua telurnya pecah. Ya. Nah, kenapa? Kalau punya telur banyak, taruhlah di keranjang yang berbeda-beda. Kenapa? Kalau keranjang satunya pecah, masih banyak keranjang yang lain. Kalau di teori portofolio, maksudnya apa? Itu untuk meminimalisir resiko. Jatuhnya keranjang itu kita bilang itu adalah sebuah resiko. Dan teman-teman jalan dari pasar ke rumah, itu kan ada resiko kesandung, ketabrak, atau keserempet orang. Nah, itu namanya resiko. Sama juga ketika kita menginvestasikan uang, kita juga perlu diversifikasi. Misalnya yang satunya dibawain teman, satunya dibawa sendiri, satunya ditaruh di keranjangnya sepeda. Gitu. Jadi kalau misalnya sepedanya keserempet, masih ada telur yang dipegang temannya. Seperti itu juga kalau di teori portofolio ini, kalau teman-teman tahu ini ada bonds, mutual fund. Mutual fund itu reksadana, ya. Stok itu saham. Bond itu obligasi. Ya. Jadi bisa, kalau misalnya teman-teman punya uang yang sedikit berlebih, teman-teman bisa menginvestasikan itu di banyak tempat. Misalnya dibuat beli tanah yang sekian, misalnya punya uang 100 juta. Misalnya yang 50 juta diberikan tanah, 20 juta didepositokan, 10 jutanya di reksadana, ya. Itu adalah cara meminimalisir resiko. Saya beli tanah toko sapi. Oh iya, bagus Mas Wendy. Tidak hanya satu usaha, boleh, benar. Usahanya banyak tapi jenisnya sama. Restoran, tapi restoran semua. Ya itu juga bisa resikonya semakin besar. Nah, jadi usaha kita pilih yang bidangnya berbeda. Biasanya caranya begitu. Nah, ini kalau teman-teman baca di grafik, kalau di buku, pengaruh penambahan jumlah saham pada resiko portofolio. Semakin besar jumlah sahamnya, ya, itu resikonya akan semakin tinggi. Ya.
Makanya sahamnya teman-teman, misalnya teman-teman beli saham, ada yang suka mainan saham atau mungkin Mas Wendy dulu pernah di Bursa Efek, pernah main saham, yaitu kalau bisa, misalnya teman-teman beli sahamnya, kalau di bursa itu ada kodenya ini, kodenya TLKM. TLKM itu punya Telkom, ya, atau ANTM. ANTM itu Antam. Antam itu teman-teman kalau tahu itu aneka tambang. Aneka tambang itu kalau punya pemerintah, maka dia bergerak di usaha pertambangan. Kalau satunya bergerak di industri telekomunikasi, maka uang yang lain sebaiknya di industri yang lain yang tidak sejenis. Itu namanya portofolio investasi. Oke. Nah, sekarang ada kita namanya CAPM. CAPM itu apa? Capital Asset Pricing Model. CAPM itu fungsinya untuk apa? Untuk menaksir keuntungan yang layak untuk saham. Nah, ini ada nama RI. RI itu apa? RI itu apa? Atau teman-teman ada yang sudah baca buku? Jadi CAPM itu untuk menaksir resiko. RF itu risk free. Saya tulis di sini ya. RF itu risk free. Biasanya didefinisikan dengan suku bunga deposito. Risk free itu biasanya adalah suku bunga deposito. RM itu risk market atau resiko pasar. Ya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu resiko layaknya saham ini sebenarnya resikonya berapa sih? Nah teman-teman kalau lihat di grafik ini RF-nya kan ada di potongan sini. Ada di potongan ini. Sorry. Nah, itu jadi resikonya saham itu pasti lebih besar daripada resikonya deposito. Karena RF-nya aja sudah segitu, RM-nya kan di atasnya. Risk market-nya itu di atasnya. Ya. Jadi semakin besarnya resiko saham itu adalah nilai dari risk free ditambah risk-nya market. Ya. Dikurangi dengan ini. Ada beta. Beta itu beta resiko, ya. Tingkat keuntungan sebagai security market line. Nah, karena resikonya tinggi, itu return-nya juga tinggi. Pengembaliannya juga tinggi. Ya. Jadi nilai return-nya juga tinggi. Dan pasti return-nya saham itu lebih tinggi daripada return-nya reksadana. Ya. Ini, nah kalau teman-teman belajar anuitas ya, ini biasanya ada di cicilan motor atau cicilan rumah. Ya, yang pernah nyicil atau kredit atau KPR pasti tahu tabel ini. Ya. Ini ada ilustrasinya adalah saldo pinjamannya itu 12 juta. Ini biasanya beli motor nih 12 juta atau lebih lah ya. Ini biar mudah aja saya beli itu saja 12 juta. Nah, 12 juta. Nah, teman-teman kalau lihat di pojok yang pojok bawah kanan, loh Bu kok jadi 12.659. Nah, yang 659-nya itu bunganya. Ya, karena teman-teman kalau ngeredit pasti ada bunga. Oke, nah sekarang saya punya satu pertanyaan lagi. Ada biasanya kalau teman-teman ditawarkan sama marketingnya perumahan, itu ada bunga 5% flat sama bunga 5% efektif. Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya? 5% flat sama 5% efektif. Di sini dikatakan tidak sama. Oh, nggak tahu. Ada yang tahu mungkin? 5% flat tidak sama dengan 5% efektif. Enggak. Nah, sekarang saya kasih tahu. 5% flat itu biasanya gini, ungkapannya itu 5% flat selama misalnya 3 tahun. 5% flat selama 3 tahun. Kalau 5% flat selama 3 tahun, berarti selama 3 tahun bunganya selalu